Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Dia Fahrunisa dari kelas 10 Tata Boga 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara penanganan sampah organik dan anorganik. Kurangnya edukasi mengenai cara mengolah sampah membuat masyarakat lebih banyak membakar sampah rumah tangga yang berbahaya bagi kesehatan. Melansir dari halosehat.com, sampah yang dibakar akan menghasilkan bahan kimia yang akan memuai ke udara serta memicu polusi. Karbon monoksida dan formaldehida atau formalin adalah dua zat utama hasil pembakaran yang paling banyak memicu penyakit pernapasan. Tujuan dari pengelolaan sampah adalah supaya sampah memiliki nilai ekonomi atau merubahnya menjadi bahan yang tidak membahayakan lingkungan. Dengan melakukan pengelolaan sampah rumah tangga yang benar, kamu dapat membantu untuk mengejar mimpi menekan dampak negatif sampah terhadap lingkungan. Sebelum mengerti cara mengolahnya, kita wajib tahu jenis sampah yang dikonsumsi di rumah tangga. Ada dua jenis sampah rumah tangga, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik berasal dari bahan makanan yang kita konsumsi, seperti kulit sayur dan buah, cangkang telur, tulang ikan, tulang ayam, dan sebagainya. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah seperti plastik, kertas, hingga barang elektronik. Nah, bagaimana cara kita menangani sampah organik dan sampah anorganik? Pertama, kita dapat pisahkan tempat sampah untuk organik dan anorganik. Sediakan 2 tempat sampah untuk organik dan organik. Pisahkan juga sampah-sampah yang kering supaya nantinya bisa kamu daur ulang tanpa terlihat kotor atau bau. 2. Ganti alas plastik sampah menjadi koran atau kardus. Pasti banyak yang bertanya, gimana cara mengganti plastik yang biasa digunakan sebagai alas tempat sampah atau gimana cara membuang sampah yang benar? Saat sampah sudah dipilah dengan benar, maka kita tidak perlu lagi alas plastik. Kita bisa menggunakan koran, kardus, atau bahkan tanpa alas. Langsung ke tempat sampahnya. 3. Ubah sampah organik menjadi pupuk kompos. Cara mengubah sampah rumah tangga berbahan organik yang paling ramah lingkungan adalah menjadikannya kompos untuk berkebun. Kalau kamu tidak suka berkebun, kamu tetap bisa menyumbangkan kompos kepada organisasi yang bergerak di bidang perkebunan. Nantinya, sampah-sampah ini akan lebih bermanfaat. 4. Mendaur ulang sampah anorganik kering. Kamu bisa membuat DIY barang-barang seperti botol bekas menjadi pot tanaman, kaleng menjadi tempat menyimpan bumbu. Selain itu, kamu juga bisa memilah sampah plastik tertutup seperti botol plastik yang dapat didaur ulang dan sampah plastik terbuka yang jika dihancurkan menjadi biji plastik. Kemudian, sampah tersebut diberi ke bank sampah. Hal ini membantu meringankan kerja para teman-teman pemulung. 5. Memberikan sisa minyak jelantah ke instansi pengolahan minyak. Jangan pernah menuangkan minyak ke saluran pembuangan dapur ya. Minyak sisa yang dibuang ke wastafel bisa menyumbat pipa saluran air. Dan yang lebih buruk, bisa menyemari saluran air di seluruh kota. Minyak jelantah ini bisa disumbangkan dengan sebelumnya didinginkan dan diletakkan ke dalam wadah agar menjadi biodiesel yang lebih bersih. Biodiesel adalah bahan bakar non-toksin dan dapat terurai sehingga dapat menggerakkan mesin mobil sekaligus membantu lingkungan. Cara ke-6. Mengolah sampah berbahaya. Jangan membuang barang berbahaya yang mengandung kimia seperti baterai atau tinta printer ke tempat biasa. Sampah yang mengandung kimia sangat berbahaya untuk lingkungan. Pisahkan sampah jenis ini dan bawa langsung ke pusat daur ulang sampah sehingga bisa dikelola dengan cara yang tepat. Untuk sampah elektronik yang sudah rusak, kamu bisa mengembalikannya ke perusahaan yang memproduksinya untuk mereka daur ulang menjadi produk elektronik yang baru. Dan cara ke-7 adalah meminimalisir konsumsi plastik atau sampah lainnya. Hal gampang yang bisa banget kita lakukan adalah kurangi produksi sampah sebisa mungkin. Misalnya, belanja ke pasar bawa tas belanja sendiri. Lalu, kalau pergi bawa alat makan atau tempat minum sendiri, supaya tidak ada plastik yang terbuang. Karena sampah sekecil apapun akan berdampak besar bagi lingkungan kita. Berkontribusi terhadap lingkungan bisa dimulai dari lingkungan tempat tinggal kita. Belajar mengolah sampah rumah tangga tidak hanya bermanfaat untuk lingkungan tetapi juga bisa mengasah kreativitas kita dan meningkatkan kepekaan terhadap barang yang kita beli. Yuk sama-sama kita berubah dan kejar mimpi untuk bumi yang hijau dan bersih dari sampah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.